Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani hebat Nusantara, khususnya para petani cabai. Semoga kita selalu sehat, selalu kuat, dan tetap semangat. Jangan lupa berinovasi. Dengan harapan kita bisa menjadi petani yang sejahtera, aman, dan terkendali, dan bisa menghasilkan pundi-pundi money. Oke, pada video kali ini berbeda. Karena kemarin kita review terus cabai lalap. Sekarang saya mau memberikan liputan seputar penanaman saya seputar cabai rawit, pokoknya cabai rawit merah. Nah, pada saat ini kemarin saya sudah membuat lahan. Nah, kita akan membuat tata cara saya sendiri untuk menanam cabai rawit merah ori alias bibit hasil semaian sendiri. Nah, pada saat ini tanaman cabai saya ini sudah kemarin 2 hari yang lalu saya menanam, dan posisinya saat ini juga seperti ini. Nah, kita urutkan saja. Pembuatan lahan saya itu standar saja, yos pacul, tidak ada pencampuran pupuk organik ataupun pupuk kimia untuk lahan pertama saya, karena yos ini lahan baru, jadinya langsung saya buat, langsung saya tanami. Nah, ini putih-putih ini apa? Putih-putih ini adalah pupuk organik dari arang hasil pembakaran kotoran ayam. Kan nanti efeknya pembakaran arang ini digunakan untuk pupuk cabai ini, nanti khasiatnya bagaimana saya juga belum tahu ya. Di teman-teman saya ada yang 1 orang itu menggunakan arang pembakaran kohi ayam, dan saya melihat di channel-channel YouTube lah. Yes, kita belajar sama-sama, wong kita petani itu juga butuh temen untuk berbagi ilmu. Oke. Terus untuk pengolahan lahan tadi itu sebenarnya saya tidak menggunakan pencampuran pupuk di lahan saya. Cuma ini tadi susulan. Tadi ini baru tak siram, baru tak kasih pupuk dari pembakaran kohi ayam. Untuk lahan cabai saya ini cuma itu. Jadi saya cangkul, saya buat biddingan dengan ukuran 60 cm lebarnya. Saya kasih 2 jalur. 1 lubang itu tak kasih tanaman 1 lubang, dan tanpa menggunakan pupuk apa-apa. Yang jelas tak tanam dulu. Saya memikirkan bagaimana caranya agar tanaman saya itu yang saya tanam itu terlebih dahulu dia itu bangun, alias akarnya itu atau tanaman itu menyatu dengan tanah. Baru nanti ada penyusulan pupuk organik ataupun kimia. Biasanya saya menggunakan pupuk organik lah, karena saya itu punyanya kohi ayam dan saya tidak berani langsung ngebiuk itu. Saya bikin dulu kohi ayam ini menjadi arang dengan dibakar. Nah, selanjutnya ini saya menanam bibit ori itu alias ori tanaman sendiri atau bibit semai sendiri. Cara percaya iki seperti ini ori bikinan sendiri. Makanya saya bilang ori itu bukan ori pabrik itu yang apa viral itu, bukan, tapi ori sendiri. Nah, ini contohnya bibitnya seperti ini jabut karena semai sendiri. Ini adalah cabai jenisnya seperti ini daunnya lebar-lebar seperti ini. Insya Allah ini nanti cabai rawit. Nah, terus berikutnya jangan kaget lagi. Kemarin juga saya sudah bilang begini, ini kan jenenge dicabut, itu kan dia pisah dari tanah yang disemai. Nanti pas kita semai di lahan yang baru pasti akan alum. Nah, contohnya ini seperti ini. Ini alum, ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 sampai 7 hari, 1 minggu lah. Jadi nanti kalau pas kita tanam itu nanti dia masih biasa seperti ini lah, dikit lah. Nanti kalau malam, misal kita nanamnya disarankan sore hari loh. Nanam sore hari, nanti malam sampai pagi jam 7, jam 6 itu tanaman itu masih jejak, tidak layu. Tapi nanti kalau setelah siang hari menjelang, setelah siang hari itu pasti akan alum dan dia akan dungkluk. Nah, akan dungkluk seperti ini.
Jadi tidak usah khawatir, nanti itu akan berproses selama tiga hari itu nanti tingkat kelayawannya sudah berkurang. Terus sampai 5 hari nanti juga akan berkurang lagi. Nah setelah 7 hari dia itu akan stabil. Jadi walaupun di siang hari itu nanti insya Allah tidak akan layu. Nah disitulah kita baru proses penyiraman rutin 2 hari sekali atau sehari sekali dengan dosis yang sedikit-sedikit aja, yang penting rutin, jangan sampai 4 hari sekali. Nah di proses itulah nanti kita bisa lihat tanaman mana, cabai mana yang selama 7 hari itu masih bertahan. Kalau ada yang tidak bertahan alias itu sudah alom, dungklok, itu ya jangan ditanam apa dicabut, diganti aja. Nah inilah contohnya cabai ori seperti ini buat teman-teman, karena ya saya itu wong iki sering coba-coba dan bereksperimen agar saya itu bisa menghemat modal saya untuk menanam cabai. Nah, cabai ini nanti akan menghasilkan atau enggak itu nanti pikir kari. Yang jelas kita itu prosesnya bagaimana, penanamannya bagaimana. Lah nanti tanaman itu bisa tumbuh sampai berbuah itu prosesnya itu bagaimana, itu yang perlu kita ketahui. Kalau masalah hasil, setiap orang itu pasti ingin mendapatkan hasil. Dan sekali lagi yang perlu diperhatikan setelah menanam cabai seperti ini, maksudnya seperti ini, cabai hasil semai sendiri dengan proses dicabut itu, begitu ditanam itu langsung dikocor ya. Begitu dikasih tanah, ditanam di tanah, itu langsung dikocor dengan air, dengan harapan apa? Akar ini nanti bisa menyatu dengan tanah ini, tanahnya itu bisa melenyek alias berair, terus dia itu bisa mengikat ini akar-akar ini dengan harapan nanti bisa untuk perkembangan selanjutnya. Oke ya, jadi begitu kita tanam langsung dikocor jur nggo banyu saenenge. Terus setelah itu diharapkan juga setelah ditanam dikocor itu setiap hari, setiap sore atau pagi sekali itu dikasih air walaupun dosisnya sedikit. Nah itu fungsinya apa? Agar si akar ini bisa menyerap air dan bisa tanahnya yang nanti kesiram gembur itu bisa menyatu dengan akar ini, dan insya Allah nanti akan cepat berkembang. Oke, baiklah, cukup sekian dulu video saat ini seputar penanaman cabai saya dengan standar. Yang jelas bagi sahabat-sahabat semuanya yang menemukan channel ini, saya tidak berarti itu menggurui atau bagaimana. Yang jelas saya hanya berbagi seputar pengalaman tentang penanaman cabai saya dengan cara sederhana di daerah saya, karena petani-petani cabai di luar sana banyak yang istimewa, banyak yang bagus, banyak yang menggunakan teknologi canggih dengan pupuk yang begitu bermacam-macam cara. Karena saya tidak mampu saya hanya menanam cabai dengan seperti ini, dengan pengolahan lahan, dengan bibit seperti ini, dengan pupuk yang standar saja. Dengan harapan saya itu ingin mengirit alias mengurangi budget pengeluaran atau modal di tanaman cabai saya. Oke, terima kasih. Kebaikan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Segala kekurangan ilmu adalah milik saya sendiri, karena saya hanya cuma berbagi seputar pengalaman penanaman cabai dengan pemupukan yang sederhana. Karena yaitu sekali lagi saya tidak mampu beli pupuk kimia, pupuk kimia kayak yang standar-standar saja, mungkin ya hanya NPK 16 Mutiara itu, terus ya pun subsidi lah. Tapi kalau yang lain saya belum pernah nyoba. Oke, selamat berjumpa lagi di episode berikutnya. Semoga channel ini bermanfaat dan tetap semangat petani hebat Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.